92,5 Maestro FM House It. Salam Sobat Maestro. Balik lagi di Ladies Talk barengan semua para ladies dan juga Pak Produser kita Ricky Hans. Dan tamu kita ya di hari ini ada Ci Elisheba Sutopo. Wah, senang banget. Seru banget ya kalau udah ngomongin tentang hubungan suami istri. Terus tadi sempet tuh disinggung juga sama Ci Baba katanya. Peran suami itu kalau di rumah tangga dia tuh senang banget kalau direspek. Sementara kalau kita kan istri senangnya disayang, dicintai, dikasihi gitu kan ya. Banyak ya kalau istri, soalnya istri sih. Jadi kayak mau nyuruh modus kamu ya. Kalau ini kan cowok ya Pak Prot ya, biasanya pengennya dihargai gitu kan istilahnya, benar nggak sih? Hormat bisa memberi gitu kan, gitu. Bisa transfer gitu pengen. Tak harap kembali ya kan? Biasanya gitu. Dan ini sih di saat zaman sekarang ini nih Sobat Maestro, apalagi di saat wanita-wanita yang bekerja ini istilahnya lo kok kelihatannya lebih strong gitu ya daripada sebelahnya. Tentu. Oh ya. Padahal sebetulnya udah tahu pasti kan kalau istri tuh ya pasti kelihatannya mama tuh strong gitu kan. Pasti kalau ada di quotes di Instagram mama strong gitu kan. Nggak ada kan bapak strong gitu. Nggak ada kan, pernah ngeliat nggak sih quotes yang kayak gitu? Belum kan? Nah itu sebenarnya kan udah ada tuh si bisa dibilang kata-kata itu gitu ya di publik gitu. Ditanamkan gitu ya. Betul banget. Kalau mama tuh harus strong gitu. Tapi sekarang kaitannya kalau udah si mama ini menggilas lahannya si bapak di ekonomi gitu istilahnya gitulah ya. Jadi kayak wah kok dia lebih kerja ya istilahnya gitu, benar nggak sih? Ini maaf kalau itu salah pakai kata-kata ya, tapi kelihatannya kan seperti itu gitu ya. Nah ini sebenarnya banyak fungsi. Aduh itu malah lebih nanclep lagi sih sebenarnya. Itu kayak lebih menusuk lagi itu kayaknya. Benar. Tapi banyak banget terjadi loh. Benar, karena bukan maksudnya si istri ini untuk melewati batas si suami sebenarnya ya. Mungkin karena dia juga punya bakat, punya talent mungkin ya, dan tiba-tiba memang lebih berhasil istilahnya gitu. Iya nggak sih, lebih baik ada buahnya gitu istilahnya daripada mungkin pekerjaan di suaminya. Ada cerita nggak sih ladies, mungkin di antara ladies yang mungkin benar-benar ada kejadian gitu yang seperti ini gitu? Kalau ngomong-ngomong soal yang tadi ya tentang suami perlu respect ya, terus gitu istri istilahnya terlalu, tadi kata Baba bilang terlalu high pressure atau misalnya terlalu tinggi ya ekspektasinya ya Mbak ya itunya. Nah itu gimana sih kalau misalnya ini kan kadang-kadang suami itu udah ngelakuin yang terbaik gitu kan, ininya dia udah usahakan yang terbaik, tapi karena istri ngelihat tuh ini kayaknya salah deh, itu kayaknya nggak sesuai dengan pengharapan deh gitu kan, misalnya gitu. Jadi mungkin kayaknya si istri jadi marah sendiri gitu kan, stres sendiri gitu. Nah jadi mereka tuh jadi sering cekcok gitu kan, sering istilahnya dengan masalah sebetulnya ya mungkin hal-hal yang mungkin terjadi di kehidupan kita sehari-hari gitu kan, karena yang satu udah merasa istilahnya sudah memberikan yang terbaik gitu kan, sedangkan si istri istilahnya belum gitu misalnya gitu, belum sesuai dengan ini, terus apalagi ditambah dengan trauma istilahnya orang tuanya dulu misalnya kan, lebih banyak istrinya yang lebih ngasih sesuatu, mengorbankan gitu kan, banyak berkorban untuk si suami gitu, dan dia berharap bahwa dalam pernikahan yang sekarang itu dia nggak mau gitu misalnya seperti orang tuanya gitu, misalnya sebagai istri berkorban gitu, banyak berkorban gitu, dia nggak mau gitu kan gitu. Padahal kan kalau misalnya kita yang dibilang misalnya wanita penolong kan juga beribadah juga kan, berkorban juga kan sebetulnya ya Mbak ya gitu kan. Nah, gimana? Nah menurut Bapak sendiri? Kalau aku melihat dari case yang barusan Cici cerita, kayak ada dua sisi kayaknya ya. Kalau yang pertama yang suami merasa kayak I've done my best, ini udah yang terbaik yang gua kasih nih gitu. Cuma sedangkan istrinya ngerasa kayak enggak, itu belum gitu. Jujur aja saya ngalamin sih gitu. Itu sumbernya dari ekspektasi diri kita nih gitu. Jadi kayak ya di sini mungkin yang kita juga kudu hati-hati kali ya gitu. Kayak jangan terlalu cepat untuk kayak kita nunjuk jari bahwa lo nggak meet my expectation gitu, kayak you don't meet my expectation
well, it's your fault that you expected something. Ya kan kayak So lo gak much. menuhi ekspektasi gue nih, ya salah lo berekspektasi kan, maksudnya kasarannya agak begitu ya. Gitu. Ah. Karena sebenarnya ekspektasi itu yang menjadi sumber dari Benar. banyak sekali hal. Setuju. Gitu. Karena soalnya gini, saya jujur aja ini sesuatu yang sangat apa ya, cheesy lah gitu. Mungkin kayak kalau pas dulu zaman masih pacaran ya sama suami saya sekarang. Suami saya sekarang tuh ini cerita-cerita lah ya, maksudnya bukan menjelekkan, bukan apa, maksudnya kan kita sharing-sharing ya. Kan kalau perempuan ngomong-ngomong pasti gitu. Ada curhat Suami saya sekarang tuh dia bukan orang yang romantis in the sense of kayak suka kasih surprise lah, kayak suka kasih bunga lah, suka apalah gini kayak kasih kado. Dia bukan orang yang kayak gitu. Nah ini jujur nih, mantan yang sebelum dia, yang terakhir yang sebelum dia, gila kayak he was pokoknya top notch deh gitu. Pokoknya kayak misalnya saya ngambek dikit dikasih bunga, terus habis itu lagi ulang tahun atau apa ditulisin lagu, coba deh gimana, ya kan. Terus habis itu kayak masih all those things gitu. Nah saya kira kan kita pasti di awal-awal kan ngebandingin ya gini, kok kayak yang dulu ya itu kok dia nggak begini ya gitu. Cuman kan maksudnya karena waktu itu masih nahan ya kan, gitu nggak ngomong ya kita gitu ya. Tapi terus kemudian akhirnya gini, nggak hanya di aspek itu aja gitu, tapi di hal-hal yang lain tuh pas awal-awal pacaran sih yang kita tuh banyak berantem. Sumbernya dari apa? Dari ekspektasi saya yang nggak masuk akal. Kayak my intention was good, kayak motivasinya sih bener, gitu, tujuannya sih bener, tapi kemudian saya pengennya itu terjadi harus sekarang, gitu. Nah itu yang nggak pas, gitu. Kayak jadinya dari ekspektasi. Gimana sih? Sorry. Boleh kan punya ekspektasi? Oh boleh, maksudnya punya ekspektasi itu nggak salah gitu. Cuman ya itu hati-hati lah, kita sendiri juga harus bijak-bijak untuk manage gitu. Kayak tadi pas di awal kan Cikitin mention saya kan kerjanya pendeta, sedangkan suami kan fotografer gitu. Nah di awal-awal tuh karena mungkin karena banyak orang yang I think sayang sama saya ya gitu. Jadi kayak selalu kan ngasih tahu, kamu ini loh ya, maksudnya kamu kan lagi pendeta terus gini, kayak kamu pelayanannya ada banyak segala macam, ntar orang yang jadi pasangan kamu tuh juga harus hebat, kayak juga harus gini, harus cinta Tuhan, harus involve, harus ini, harus itu, with the intention untuk maksudnya tuh support sebenarnya kan. Ya, betulnya. Nah, itu akhirnya menanamkan di pikiran saya bahwa kayak yang jadi pasangan gua kayak gimana ya? Gitu ya, karena atau juga terus kemudian waktu jalan nih gitu, apalagi awal-awal pacaran, kita jujur aja ribut paling banyak itu justru di awal pacaran gitu. Kayak kehidupan pernikahan ini ya nggak tahu ya, setiap orang bisa beda-beda ya, cuma rasanya kayak buat kita kayak ini jauh lebih gampang sih daripada dulu waktu pacaran. Haleluya gitu ya. Iya, nah itu saya jadi nyadar bahwa akhirnya karena semua hal itu terbangun di pikiran, di alam bawah sadar, akhirnya saya tuh berekspektasi bahwa gini, my intention tuh bener gitu. Saya kayak, karena aku nih leader, aku tuh di depan, aku tuh sering kayak ngomong di depan, dilihat orang, jangan sampai kamu tuh jadi kayak kalah hawa gitu istilahnya. Gitu kan. Kalah hawa. Coba, mesti it was a good intention, right? Mesti itu motivasi bener kan? Gitu. Nah, jadi saya tuh kayak memaksa dia untuk kayak, kamu tuh, ya aku nggak maksa kamu untuk kamu harus jadi pendeta, enggak, saya nggak pernah mikir sih ya, maksudnya suami saya harus kayak jadi pendeta juga, karena saya tahu panggilan dia ada di bisnis lah gitu. Cuman saya expect dia untuk gini, kamu kalau hari Minggu harus ada, kamu kalau hari Minggu kamu harus pokoknya muncul, orang harus lihat kamu, orang tuh harus pokoknya tahu bahwa kamu tuh ada di gereja gitu. Nah sedangkan tapi kan hari weekend hari kerja dia. Nah dia punya tanggung jawab untuk sebenarnya provide untuk diri saya. Itu peranan dia untuk menghasilkan buat keluarga. Tapi karena ekspektasi saya, ya kan, yang sebenarnya motivasinya benar-benar aja gitu. Tapi di channel kan saya rasa mungkin kayak it was my mistake gitu. Saya sadar itu salahnya ada di saya sih. Gitu, kayak saya expect dia untuk ada di hari Minggu just because saya worry
nanti gimana kalau jemaat nggak nerima dia dan lain sebagainya. Padahal itu sangat jauh dari apa yang saya pikirin sebenarnya. Gitu kadang jemaat nanya, dan kalau jemaat nanya buat saya kayak tuh kan ditanyain tuh. Iya. Biasanya jemaat nanya gitu kan, oh lagi di mana? Hanya untuk basa-basi aja. Dia lagi di mana gitu? Oh dia lagi ada job. Oh ya bagus kalau dia ada job. Sih kayak apa yang saya khawatirkan tuh itu jauh sekali gitu loh sebenarnya dari apa yang kejadian gitu sebenarnya. Terus saya juga expect gini, karena saya tuh kan ya saya pastoral team gitu ya. Terus habis itu saya di posisi leadership. Jadi dia itu paling nggak harus juga ada di posisi leadership gitu di gereja. Good intention. Ya, tapi again di posisi dan tempat yang nggak tepat dan di timing yang tidak tepat waktu itu gitu. Kayak maksudnya saya expect-nya dia harus ada di sini, dia harus oke lah, misalnya nih kita mau sambungin gitu ya, karena dia pekerjaannya fotografer, ya udah dia harus jadi kayak kepala departemen multimedia misalnya kayak gitu, supaya dia nggak kasarnya kalah hawa sama saya. Masuk akal ya kan, good intention, tapi it wasn't right gitu, kayak nggak tepat. Gitu, dan juga di timing yang tidak tepat. Nah, terus tapi maksudnya gini, bukan berarti kemudian saya jadi give up ya, bahwa kayak oh ya udahlah, maksudnya suami gue mau gue ya kita punya dunia kita masing-masing, kita punya kayak dunia kita sendiri-sendiri, we will excel in both tapi separately. Nggak gitu sih gitu. Cuma maksudnya kayak di dalam hati tetaplah gitu doa kayak Tuhan gimana ya baiknya ya. Gitu. Nah, cuman di situ loh akhirnya balik lagi ya. Kayak kita tuh we thought we knew but truly don't. Kita kira kita tahu kan gitu, kayak apa yang seharusnya, apa yang gini, tapi sebenarnya kita nggak tahu loh. Gitu, dan kita kira kita tuh udah memikirkan ini loh yang terbaik menurut gua sekarang gitu ya, yang menurut kita gitu, tapi kita lupa kayak menurut Tuhan kayak gimana gitu. Dan akhirnya di tahun-tahun itu ya udah ya pokoknya ya kita jalan aja ya, sambil saya doa, aduh Tuhan kayak gimana ya baiknya ya, gimana ya Tuhan, gimana ya gitu. Tapi terus kemudian Tuhan memproses gitu, dan dia memproses dengan caranya yang jauh lebih indah dan jauh lebih benar dari semua good intention yang saya punya lah gitu. Dan akhirnya gini di tahun 2020 pandemi kan akhirnya, terus kayak banyak pekerjaan dia yang jadi pasti kayak ya mandek lah gitu, apalagi maksudnya pekerjaan dia jujur aja kan bukan kebutuhan pokok ya gitu ya, jadi pasti ada banyak halangan gitu. Nah, bukan berarti terus kita jadi ya udahlah kalau kerjaan mandek barulah kita melayani Tuhan, nggak gitu gitu. Tapi terus kemudian di hari-hari itu dia jadi punya waktu, akhirnya dia jadi kayak banyak di gereja, terus dengan adanya ibadah online tuh kita jadi bisa pelayanan bareng, kayak gitu-gitu. Jadi kayak saya ngeliat ini blessing. Dan di momen-momen yang kayak gitu tuh justru kayak timingnya lagi pas banget. Ini kepala departemen yang megang itu udah nggak mumpuni fungsinya, gitu. Nah akhirnya di pokoknya ya akhir-akhir 2020 kemarin itu akhirnya tuh kayak harus ada pergantian. Nah suami saya sih karena dia berusaha tahu diri ya, dia tahu bahwa kayak dia nggak selalu bisa available, dia nggak selalu bisa ada di situ karena balik lagi pekerjaan dan tanggung jawab dan role dan peranan yang dia harus pegang dan penuhi gitu kan. Nah jadi dia bilang kayak jujur aja aku kalau maksudnya tuh harus selalu ada di sana nggak berani. Tapi sebenarnya kalau di hari ini ya kalau mau dibilang apakah title-nya dia kepala departemen, bukan, cuman secara fungsi ya agak kayak gitu sih udahan gitu. Maksudnya orang-orang kayak people rely on him, terus orang juga kayak maksudnya tuh apa ya, kayak respect dia juga gitu, dan kebanyakan kayak datang ke dia untuk cari solusi kayak gitu-gitu. Jadi saya akhirnya ngeliat kayak Tuhan ini emang kayak dia jauh lebih tahu lah gitu daripada kita ya, dengan semua good intentions yang kita punya tuh kayak Tuhan tuh kayak lo tenang lah gitu, gue tuh kerjain lah buat lu gitu. Cuman maksudnya nggak dengan cara timing atau pemikiran yang lu punya gitu. Cuman the result juga akhirnya malah bukan sama tapi kayak far better gitu, kayak jauh lebih baik dari apa yang kita bisa pikirin. Dan hari ini maksudnya
ya bukannya mau nyombong, cuman saya aduh jujur aja ini ngeliat ini kasih karunia banget gitu. Maksudnya dia di pekerjaan dia masih bisa fully functioning, tapi juga kayak di pelayanan dia jadi punya hati, terus kemudian kayak dia bisa connect dengan banyak orang, dia bisa very highly involved, kayak gitu-gitunya tuh aduh jadi kayak apa ya, rasa syukur dan ininya tuh jauh lebih daripada apa yang kita bisa bayangin gitu. Maaf ya jadi kepanjangan, tapi all that to say. Tapi apa dong, satu pertanyaan. Oke. Ini pertanyaan yang tadi belum kesentuh. Sedikit. Oke, sure. Nih, ketika lagi bicara sama Tuhan, seorang Eliseba Sutopo pergi keluar rumah nggak? Menyendiri nggak? Oh, enggak. Tidak, saudara-saudari. Tidak. Karena aduh ya, kehidupan tidak seideal itu ya seandainya. You wish, but you me wish. time gitu nggak? Me time nggak? Enggak sih, enggak. Kayak, soalnya gini kayak ya oke lah sharing. Maksudnya buat I think because she's already at the office, you know. gue sudah berada di rumah Tuhan, mau tidak mau. Enggak gitu. Cuman maksudnya kayak apa ya, kayak I feel that Tuhan itu kan sangat deket ya sama kita gitu. Jadi kayak any time of the day, terus kayak dimanapun, lagi mau di mobil lah, mau di kantor lah, mau lagi duduk di mana lah, lagi mikir lah, lagi apa tuh kayak kita selalu bisa communicate sama dia sih. Dan kerennya kan dia juga mau untuk didekati sama kita gitu loh, ya nggak sih, kayak dalam justru dia pengennya kan gitu kan, dalam semua momen, dalam setiap hari itu kayak kita bisa connect sama dia gitu. Jadi jawabannya adalah tidak, saya tidak harus menyendiri, kurang seperti Yesus kali saya ya. Tapi kayak tahu, dimanapun materi minggu lalu ada yang Tuhan butuh gimana nih? Kalau materi lalu-lalu ada yang butuh waktu loh sendiri. Oh gitu ya. Oke. Sama mungkin kan ya, saya belum punya anak ya, anaknya lagi belum keluar, jadi mungkin masih belum di tahap itu gitu. Mungkin one day saya juga bisa di tahap itu. Let us know that. Different seasons of life. Nah benar, anak satu keluar, anak dua nyari pojokan ya kan. Terus Elke masih satu ya? Oh iya. Kabur kalau. Silakan Ibu Kitin, tadi mau lanjut sih. Nah, tadi kan Baba kan yang waktu sesi pertama Baba bilang it's all about grace gitu ya. In about everything it's all about grace. Terus udah gitu lagi sekarang di sesi 2 juga Baba bilang soal ya kasih karunia, itu tuh semua kasih karunia gitu ya. Jujur sih saya senang banget gitu dengarnya, cuman di satu sisi saya juga ada rasa takut juga, Pak. Rasa takutnya apa nanti aja gitu ya, Kak. Jangan, di spoiler dulu tuh sih. Spoiler dulu sih, ini netizen penasaran nih. Netizen penasaran. Ya, karena waktunya nggak cukup ya, gimana? Betul. Oke, kita tahan deh ya, biar makin penasaran ya. Iya dong, kenapa bisa tetap under pressure gitu loh gue ngedengernya. Oke, kita tahan dulu ya. Tadi dari sesi pertama dia ditahan di sesi 2, sekarang ditahan ke sesi 3. Iya, aku ditahan Bosli terus dari tadi. Nah, Sobat Maestro, untuk teman-teman yang mungkin kelewat sesi yang sebelum ini, bisa langsung cek di mobile apps-nya Radio Maestro, Sobat Maestro ya. Bisa langsung download aja di Play Store, cari Maestro Radio Bandung yang logonya warna merah. Nah, di sana Ladies Talk seriesnya semua lengkap, semua kamu bisa tonton, oke? Jadi kita bakal balik lagi nanti, tapi Sobat Maestro ya, tetap dengerin ya Ladies Talk. Yes.